Oke, jadi balik ya. Tadi kita belajar transformasi RLC, tadi R resistor, tetapi kalau kita bilang R ya lebih ke nilainya, resistansi. Nama alatnya, perangkatnya adalah resistor. L induktor, kemudian C tadi apa? Kapasitor. C kapasitor. Tetapi yang dianggap di sini ini itu adalah penjelasan dari induktansi dan kapasitansi. Jadi biasakan jangan alatnya, tetapi nilainya. Dia punya nilai resistansi berapa, induktansi berapa, dan kemudian kapasitansi berapa. Jadi yang lebih benar definisinya adalah yang ini ya. Cuman kalau misalkan nggak ingat resistansi, cukup ingat ininya juga nggak apa-apa. Tapi kalau secara definisi langsung harfiah itu R resistansi, L induktansi, dan C kapasitansi. Kalau misalkan resistansi berarti kita punya satuan apa? Ohm. Ini ohm ya. Kemudian kalau induktasi kita punya satuan Henry. Henry. Kemudian kalau misalkan kapasitansi kita punya satuan, udah ibu kasih clue apa? F atau farad. Farad. Ini berdasarkan penemunya, si Ohm, si Henry, si Faraday. Gitu. Jadi enak ya kalau kita nemuin sesuatu, semua itu berdasarkan nama yang nemu gitu. Si Ohm, si Henry, si Faraday, Farad. Oke, ini pengertian saja. Yang tadi kan kita bahasnya apa? Transformasi rangkaian RLC ya. Nah, gimana itu transformasi rangkaian RLC? Pertama, kita harus kenal dulu yang namanya impedansi dan juga reaktansi. Impedansi. Kemudian kita punya reaktansi. Oke. Tapi sebenarnya ini adalah impedansi saja. Tidak boleh seperti ini, maaf. Kita bahasnya gini aja. Biar kelihatan reaktansi itu yang mana, impedansi itu yang mana. Impedansi dulu. Impedansi itu rumusnya adalah Z. Oke. Ya, Z. Jadi kalau dibilang tentukan impedansi dari, berarti kita mencari Z. Nah, Z itu apa? Z itu adalah sama kayak R. Tetapi jadi Z ini sama kayak R ya kata Ibu. Tetapi dia tuh sebenarnya terdiri dari dua, resistansi dan juga reaktansi. Jadi impedansi itu versi lengkapnya. Makanya di sini kita tulis Z itu adalah resistansi R ditambah reaktansi X. Oke? Jadi ini R, ini X, ini Z. Paham ya? Nah, tetapi yang namanya reaktansi kalau sudah belajar saluran transmisi semester ini ya. Nah, baru ya. Nanti itu di bab terakhir itu akan dijelaskan ada yang namanya Smith chart. Nah, Smith chart itu kayak grafik gitu. Seharusnya ada di tampilan pada saluran transmisi itu ada kan ya gambar, ada nggak di deskripsi kuliahnya? Kalau di Ibu ngajar D3 itu sudah ada. Jadi ada gambar bulat-bulat gitu, VSWR, Smith chart. Nah, itu ada. Jadi kita belajar sebenarnya dari sana, harus tahu dari sana sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, di sini kita pakai saja, langsung ke rumus aja gitu. Nah, jadi si R itu resistansi, si X itu reaktansi. Nah, namanya reaktansi, dia itu harus ada J ke depannya. Berarti di sini ini bagian real namanya, bagian real dari impedansi. Jadi yang namanya resistansi itu dia bagian real dari impedansi. Sedangkan X berarti dia bagian imajiner. Nah, gitu. Dari reaktansi. Oke? Reaktansi, impedansi itu. Jadi kalau misalkan ada yang salah, ingetin langsung. Oke? Impedansi. Jadi tadi kita punya Z. Z itu terdiri dari dua, yaitu resistansi dan reaktansi. Nah, si R-nya itu bagian real, si X-nya itu bagian imajiner. Makanya karena dia bagian imajiner, dia harus ada J di depannya. Kalau nggak ada J, salah ya.
Kalau ketika ditanya tentukan impedansi dari ini, kita udah tahu, misalkan diketahui di soal ada R-nya berapa, kemudian reaktansinya diketahui, misalnya ya, ini soal yang nggak usah ngitung tapi cuman tuliskan bentuk misal ya, misalkan diketahui, kita nggak tahu ini kapasitif ataupun apa tadi induktif, misalkan diketahui R sama dengan 10 ohm gitu ya, kemudian dia ya udah dia induktif, XL-nya langsung diketahui. Jadi ini X ini dibagi dua lagi, oke? XL-nya langsung diketahui, misalkan 10 gitu ya. Bukan 10 ya. Ini sudah ohm bentuknya. Jadi semua ini adalah ohm. Oke. Gimana ya cara Ibu menjelaskan? Sebentar. Oke, gimana? Ini harap diikuti ya sambil nyatet karena Ibu acak-acakan nulisnya. Jadi kan Ibu bilang tadi ada reaktansi ya. Reaktansi ini ada dua lagi nih. Ada XL, ada XC. XL rumusnya tahu? Ayo, kalau nggak tahu kita bisa lihat di sini. Ayo, apa rumus XL? Sudah di-download belum bahannya di Sepada? Nah, coba lihat XL rumusnya apa? 2pi 2πfL. Nah, tadi temennya ada yang bilang omega L. Nah, jadi kalau gitu kesimpulannya omega apa? 2pi kali F. Jadi omega 2πf, kalau XL 2πfL atau omega L. Kalau C apa? XC. Atau 1 per omega C. Oke, paham ya? Nah, di sini kalau kita tadi tahunya bahwasannya L itu apa? L itu Henry satuannya ya. Berarti di dalam ketika kita menghitung ini rumusnya masih Henry nih. Tapi nanti kalau sudah kita hitung dikalikan dengan 2pi dikalikan dengan F, maka satuan si XL ini jadi ohm. Paham? Beda ya? Ibu tulis lagi di sini. Kalau misalkan si L itu Henry, maka XL sudah ohm. Kalau misalkan C itu farad, maka XC sudah ohm. Jadi yang namanya X itu ohm, yang namanya resistansi itu ohm. Jadi ini sudah ohm semua, paham? Jadi jangan sampai beda satuan dari L Henry, XL ohm, C farad, XC ohm. Nah, ini jangan sampai salah satuannya. Oke, misalkan tadi Ibu bilang ini ya, diketahui R sama dengan 10, kemudian XL-nya juga 10 ohm. Ini berarti tidak disuruh mencari. Tidak mensuruh mencari XL-nya berapa, dikasih tahu aja di soal. Tentukan Z gitu ya. Oke, berarti ketika kita menuliskan seperti ini, jangan lupa ditulis J-nya. Oke. Makanya walaupun di sini XL itu adalah 10 ohm, tapi ketika kita diminta untuk menulis impedansi, J-nya jangan lupa ditulis. Kalau tidak, berarti 10 tambah 10 kan jadinya jadi 20. Nah, ini dua hal yang berbeda, 20 dengan 10 tambah J10. Oke. Berarti sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, coba Ibu stop sharing dulu. Nggak usah Ibu stop sharing. Ibu balik aja ke sini nih. Nah, sini aja. Tadi kita udah belajar apa aja? Ada induktansi, resistansi, kapasitansi. Induktansi itu lambangnya apa? L. Lambang ya. L. Kapasitansi ya. C. Nah, sekarang coba yang berani jawab aja ya, satu-satu, jangan keroyokan, bingung Ibu. Oke? 1 tadi induktansi, satuan induktansi apa? Henry. Kalau misalkan XL satuannya apa? Ohm. Kalau misalkan XL cara ngitungnya gimana? Tuh, 2πfL atau omega L.
atau omega L. F itu apa? Nah, belum bahas. F itu apa? Frekuensi yang dari 2πfL. F kecil itu frekuensi. Oke. Kapasitansi tadi rumusnya apa? Satu per boleh omega C 1/2πfC. Nah, yang biasa menjawab, ingat ya, yang biasa menjawab omega 1/omega C atau omega L. Jangan lupa omeganya apa gitu ya. Karena soal nggak akan ngasih tahu omega sama dengan berapa, kalian harus cari sendiri. Jangan lupa cara mencari omega. Oke, kita lanjut lagi nih. Oh, Z cara nulisnya gimana tadi? Z R ditambah JX. Oke. Jadi X-nya itu belum ada J-nya, tapi nanti kita tambahkan saja J karena dia imajiner. Oke. Ini kita lanjut ya. Nah, sebentar. One note. Tadi kita udah dapat definisi dari Z adalah R ditambah JX. R ditambah JX ya. Oke. Berarti sekarang kita akan ketemu yang namanya, kalau secara teori ada, tapi kalau secara praktek itu tidak mungkin ada, yang namanya kondisi ideal. Nah, kondisi ideal itu Ibu ulangi hanya ada secara teori. Iya kan ya? Yang sempurna itu kan nggak ada. Ideal juga nggak ada. Oke. Kondisi ideal tuh gimana? Maksudnya resistor dikatakan ideal ketika impedansi sama dengan R. Ini disebut sebagai impedansi resistor. R. Berarti ini maksudnya apa? JX-nya sama dengan 0. Ya. Kan tadi Z R tambah JX. Jadi R ditambah 0, nggak ada. Berarti dia tinggal resistor. Tinggal resistansi. Yang kedua, induktor dikatakan ideal ketika nggak kapasitif ya. Berarti ketika R-nya yang 0. Jadi ini ZL. R-nya yang 0. R sama dengan 0. Berarti ini omega L, J. Oke. Sedangkan, nah Ibu lihat dulu, di sini dijelasin nggak? Nah ini, ZC itu ketika min J per omega L. 3. Kapasitor dikatakan ideal ketika ZC sama dengan min J per omega L. Omega C, mohon maaf. Coba kita lihat. Min J per omega C ya. C. Jadi ini tuh sebenarnya, nah, di sini Ibu jadi gini. Jadi ini tuh sebenarnya, kita, ini kan kalau misalkan diketahuinya XL ya, kalau diketahuinya XC itu langsung negatif ya. Kenapa? Ini kan harusnya plus minus nih. Mungkin di bukunya tidak ada. Kenapa? Kenapa dia negatif? Kan ini min J per omega C. Karena sebenarnya J-nya itu masuk ketika kita mencari ini. Misalkan ini, XL tadi ya. J omega L. Jadi kita langsung nulis kayak gini juga boleh. Jadi dia langsung ada J. Sedangkan XC itu adalah J 1 per J omega C. Jadi kalau misalkan J-nya kita tarik ke atas, itu jadi min J per omega C. Paham? Jadi sebenarnya cara yang paling benar adalah ini. Jadi makanya di sini harusnya positif negatif ya. Jadi kalau XL itu J omega L, kalau XC itu 1 per J omega C gitu. Jadi per J. Mungkin kalau kalian googling atau di buku ya XL-nya itu paling ya ini yang dikasih tahu. Kayak rumus dasar menghitung berapa besar XL dan berapa besar XC gitu. Cuman kalau dalam penulisannya itu seharusnya ada J di depan sini. Makanya kenapa XC kita min J? Karena kita
Yang awalnya J-nya itu di bawah, kita tarik ke atas, jadinya negatif. Ini min J per omega C. Berarti R-nya juga 0. Oke? Jangan bingung itu kenapa negatif gitu. Karena caranya adalah seperti ini. Ya, ada pertanyaan? Boleh. Paham? Ya. Bilangan imajiner, ya bukan karena itu juga sebenarnya. Jadi karena ini kebalik aja nih. Kalau misalkan kita bilang oh bilangan imajiner min 1 Bu, ya udah berarti yang ini juga negatif dong. J omega L emang enggak kan ya? Ini karena cara matematika. Kalau ketika kita punya bilangan harusnya 1 per, kita naikin ke atas, dia jadi min J. Min J per omega L. Kalau ini kan J omega L nih. Kalau ini min J per omega C. Min J per omega C. Iya, imajiner emang akar min 1 gitu. Cuman kan di sini negatifnya karena itu tadi, bukan karena dia min 1. Kalau kita anggap dia sebagai akar min 1, makanya di sini juga harus akar min 1 dong. Harus negatif juga gitu. Enggak salah kan definisinya. Jadi itu kenapa negatif? Karena kalkulasi matematika. Oke? Intinya tapi kalau sudah mencari seperti ini J omega L gitu ya, jangan ditambahin J baru ya. Maksudnya tulisnya langsung aja R-nya tadi misalnya R Z sama dengan R-nya misalnya 10 tambah hasil ini aja. Kalau berarti J omega L. Seperti itu. Ya. Gak usah 2 kali J-nya. Jangan maksud ibu, oh ini saya hasilnya sudah J. Kalau hasilnya sudah dalam bentuk J, yang di sini jangan J lagi, jangan ditulis J lagi gitu. Bukan ya. 10 tambah J 10 saja. Misalkan ini J 10 gitu. Jangan 2 kali nulis J-nya. Tetap sekali hasil ini saja. Ada pertanyaan? Coba, oke, kita lanjut dulu. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, ini bisa ke bawah nggak ya? Ya udah, kita coba lagi ke bawah. Selanjutnya disuruh ngajarin apa? Oh ini ya, kita sampai sini udah nih tadi. Oh lanjut admitansi. Kalau tadi kita punya Z kan ya, sekarang kita punya Y. Y itu adalah 1 per Z. Berarti kita langsung 1 per Z. Di sini dia langsung nulis nggak? Iya langsung nulis. Nah 1 per Z. Berarti ini 1 per R ditambah JX ya. Atau 1 per R ditambah 1 per JX ya. Oke, boleh dipisahkan ya. 1 per R itu nama lainnya adalah konduktansi G. Sedangkan 1 per JX itu adalah suseptansi B. Coba lihat, kadang lupa namanya benar nggak ya? Kita lihat dulu. Ya, suseptansi B. Oke, di sini B 1 per X. Berarti kita nulisnya ini juga ini minus plus sekarang. Kalau misalkan ini plus minus, ini kan 1 per J, berarti minus plus JB. Paham nggak? Di buku mungkin di ininya nggak ada, di sini nggak ada. Di sini kan nggak ada ya? Adakah di sini? Iya. Kenapa? Apa? G konduktansi. Kalau bingung lihat bukunya, harusnya ada. Nih, konduktansi. Ada kan ya? Nah. Iya, lawan dari resistor. Jadi G itu adalah 1 per R.
Oh iya, satuannya apa? Kalau resistor satuannya apa tadi? Ohm. Kalau konduktansi kebal mho. Jadi dia yang satu ohm, yang satu mho, kebalikan. Nah, jadi nggak bingung kita. Oh ya, boleh juga ditulis sebagai seperti ini. Iya. Cuman kan kalau misalkan kita ngafal ya satuannya apa gitu ya. Ohm dibalik jadi mho. Oke, kayaknya orangnya nggak mau ribet jadi dibalik aja. Iya, tulisan ohm dibalik Pak, dia nggak mau ribet soalnya. Kan jadi gampang kan kalau kita ingat satuan si konduktansi itu mho gitu. Oh, berarti dia kebalikan dari si ohm. Oh, kalau dia kebalikan dari si ohm berarti dia 1/R gitu. Nyambung kan? Nah, apa Pak? Reaktansi sudah Pak. Sudah Pak. Reaktansi juga ohm. Ini berarti juga mho kan ya. Nah, jangan lupa. Imajiner ya Pak ya. Jadi kalau udah paham ya. Jadi jangan bingung lagi konduktansi itu apa. Konduktansi itu kebalikan dari resistansi. Suseptansi itu apa? Suseptansi itu kebalikan dari reaktansi. Jadi satuannya yang awalnya ohm jadi mho. Berarti kalau cara mengerjakannya, jika misalkan di soal tidak diketahui G-nya berapa, B-nya berapa, berarti cari masing-masing dulu. Cari G-nya dengan rumus ini, kemudian cari B-nya dengan rumus ini. Nah, ini tuh maksud Ibu positif negatif di sini. Ini negatif positif ya, karena kebalikan tadi gitu. Kebalikan tadi. Jadi kalau dia di bawah, dia naik jadi negatif positif. Kalau awalnya positif negatif. Jadi jangan bingung lagi. Iya ya Pak. Oh iya, harusnya sudah ya Pak ya. Sudah ya Pak ya. Oke. Nggak apa-apa, kita review dikit. Nah, karena itu, kita lanjut ya. Karena itu, kalau misalkan admitansi itu yang namanya YL ya, sekarang kita punya. Tadi kan kita punyanya XL. Sekarang kita punyanya YL. Coba lihat nih di sini. XL kan positif ya, karena di sini hubungannya harusnya adalah positif negatif. Iya kan ya? Berarti kalau XL dia yang positif, J omega L. Makanya dia positif. Maka kalau YL sekarang hubungannya negatif positif nih. Untuk yang induktor berarti kalau dia mau ideal, ini harusnya jadi min J apa? Coba lihat lagi di sini. Per omega L. Jadi kebalikan kan ya. Paham nggak? Kita cari ya. XL rumusnya apa? Iya, ini matematika Pak, tapi nggak apa-apa, biar tidak menghafal. Ya, kalau kita pakai J, kan omega L ya, pakai J kan tadi, iya kan? YL berarti apa? 1/J, karena YL itu adalah 1/XL, iya, ya kan? Nah, Ibu bilang ini J naik ke atas jadi min J omega L. Nah, jadi kita tahu asalnya dari mana gitu, nggak asal ngafal gitu maksudnya. Kalau ngafal bisa lupa. Kalau sudah paham konsep, kalau kita lupa kita bisa ulang lagi. Kemarin apa ya YL? Oh, YL ternyata kebalikan dari XL. Ya udah, berarti saya bisa ngitung sendiri. Seharusnya dia negatif kah atau positif kah? Kalau ngafal otaknya nggak nyampe, kayak kedokteran kita, kayak kedokteran ngafal mulu gitu.
Tadi sudah diajarkan omega apa kata Pak Al? Ayo. 2pi F. Rumus. Sudut, kecepatan sudut. Ini radian. Jadi satuannya nanti radian per kecepatan. Ayo, masih ingat? Kecepatan satuannya apa? Kecepatan biasa. Kalau kecepatan biasa satuannya apa? Meter per second. Kalau ini satuannya radian per second. Nah, karena F itu kan per second. Jadi radian per second. Semuanya itu ada asalnya. Jadi nggak usah dihafal gitu. Cukup pahami. Oke, ini kita sudah sampai J omega L. Berarti kalau misalkan sekarang ibu menanya YC, nah itu nilainya YC di sini berapa? YC nilainya adalah J omega C. Kenapa J omega C? Kenapa J omega C? Berarti kalau ibu mau mencari, gimana caranya? Cari XC dulu ya. Tulis XC dulu. XC apa? Kita pakai omega, nggak C. Kalau YC berarti per J omega C. J omega C nya sekali. Nah ini kan 1 per 1. Ini matematika lagi. Ya udah, jadinya J omega C per 1 nih. Sama dengan J omega C. Ini kalau dibalik kan kalau 1 per 1 per. Nah ini naik ke atas nih. Matematika. A per B per C, ya kan ya? A per B per C. Itu berarti A dikali C per B. Jadi ini langsung naik ke atas. Yang B-nya tetap ada. Jadi ini J omega C dikali 1 per 1. Makanya dia J omega C. Sudah paham ya? Dia nggak negatif lagi. Berarti di sini kesimpulannya apa? Boleh ngafalin salah satu kalau mau ngafal, terus nanti tinggal dibalik-balik aja. Jadi intinya adalah pahami konsep reaktansi, terus pahami admitansi itu kebalikannya, kita bisa menurunkan rumus dengan sendirinya. Ya kalau mau ngafal terserah, cuman sebagai anak teknik, mumpung masih tingkat 2, biasakan menurunkan rumus sendiri. Supaya inget sampai kerja nanti juga masih ingat. Oke, ini kita udah selesai admitansi, baru sampai sini ya. Jadi kita sudah selesai nih dalam satu ini. Kita lanjut ke faktor kualitas dan disipasi. Nah ini apa coba? Faktor kualitas dan disipasi. Supaya tidak ribet, copy. Kenapa jadi ini? Nggak ke copy ya tadi. Azan. Itu azan? Baru jam 12. Oh masih ngaji-ngaji ya. Baru jam 12, ibu juga kaget. Oke. Sekarang kita adalah faktor kualitas. Bisa nggak? Oke, satu lagi gambarnya yang mana? Mohon maaf ya tadi ada foto buat ini. Nah ini mah dihafal saja tapi tidak apa-apa, kita tuliskan saja, jadi sudah dalam bentuk kesimpulan gitu ya. Oke. Nah kita lihat di sini. Oke. Jika akan dibaca ya, jadi faktor kualitas dan disipasi. Sebuah kapasitor ideal akan bersifat kapasitif murni, tetapi di dalam kapasitor dalam prakteknya tidak ada yang ideal. Nah itu yang Ibu bilang tadi. Ideal tadi itu hanya sebatas teori. Ketika kita berbicara praktikal, kita terapkan ke rangkaian yang ada. Jadi kayak kita ngerangkai rangkaian gitu ya, pakai kapasitor asli gitu ya, yang dibeli di pasaran, itu nggak akan ada yang murni gitu ya. Kenapa nggak murni? Ya karena sebenarnya rangkaiannya tidak CP saja, tetapi ini CP berarti kapasitornya paralel ya, hubungannya P itu paralel.
Karena sebenarnya di dalam satu kapasitor itu terdiri dari CP dan juga RP. Nah, di sini bagus atau tidaknya kapasitor itu tergantung dari nilai RP-nya. Jika nilai si RP ini makin tinggi, maka si CP-nya itu akan makin bagus gitu. Oke. Jadi kita tarik kesimpulan nih. RP kalau ibu nulis banyak gitu ya, itu maksudnya makin besar. CP makin bagus. Oke. Nah, kita dapat satu kesimpulan. Nah, sekarang ini adalah induktor. Nah, jadi kalau misalkan si kapasitor itu tadi paralel dengan resistor. Sedangkan kalau misalkan induktor, dia seri dengan si resistor. Ini yang petak ini boleh diganti ya, boleh seperti ini. Resistor gimana? Gini ya. Nah, boleh diganti, jangan lupa lambang, bukan lambang ya, iya lambang dari R gimana gitu. Nah, untuk si ini, oke, lihat nih, nilai resistor biasanya cukup rendah dan menyatakan kualitas dari induktor. Berarti semakin kecil nilai RS-nya, akan semakin bagus si siapanya, induktornya ya. Induktor semakin bagus, induktor sih. Ini nggak usah pakai P juga nggak apa-apa. P-nya itu supaya mengingatkan bahwasannya dalam satu kapasitor itu terdapat hubungan paralel antara si C dan si R. Sedangkan S itu mengingatkan bahwasannya hubungan dalam suatu induktor itu si L-nya itu seri dengan si R-nya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ada faktor kualitas gitu. Faktor kualitas. Ketika dia seri, ini Bu salin aja ya daripada ulang-ulang gitu. Ketika dia seri, kita pakai rumus yang ini. Berarti ini sudah Ibu bikin catatan ya. Tulis di sini. Nah, nih. Faktor kualitas Q dari suatu kapasitor. Kapasitor bagus atau enggaknya dilihat dari faktor kualitasnya gitu, Q. Sedangkan ini untuk S ya. Sebentar. Untuk S. Oh, salah. Sedangkan untuk C untuk paralel seperti ini. Jadi kebalikan ya. Mungkin nanti bisa digunakan di dalam penyelesaian soal. Oke. Sudah, setelah itu Ibu nggak nyari ini. Ini bukunya sudah ini sama Pak Al ini. Sudah diringkas, jadi sudah info-info penting gitu. Jadi jangan lupa dibaca PDF-nya. Terus ada kata-kata ini. Oke. Maaf ya, ini karena belum disiapin jadi Ibu masih kopas-kopas dari sini. Oke. Oke, kita ulangi. Jadi kalau misalkan kapasitor praktikal itu terdiri dari suatu rangkaian yang terdiri dari kapasitor dan R yang paralel gitu. Semakin besar si R-nya, maka si kapasitornya makin bagus. Sedangkan untuk yang induktor hubungannya seri sama resistor. Semakin kecil R-nya, maka si L-nya makin bagus gitu. Nah, di sini kita bisa melihat Q. Q itu adalah faktor kualitas. Faktor kualitas kalau misalkan hubungannya paralel itu adalah resistor paralelnya yang ini dibagi dengan XP. Oh, berarti ini hubungan secara, jadi kan tadi Z itu, jangan lupa kita ulang lagi ya, Z itu ada R plus minus JX gitu. Nah, kalau dia paralel, berarti si Q-nya itu dihubung, cara menghitungnya adalah RP dibagi dengan nilai si XP-nya. Oke, kemudian kalau misalkan untuk seri, dia XS per SRS, berarti ini gampang, tinggal tahu salah satu, yang satu lagi kebalikan. Oke. Kalau kita udah tahu kalau menghitung Q dari suatu rangkaian yang paralel bagaimana, otomatis kebalikannya adalah untuk seri.
Gampang ya, nggak usah dihafal dua-duanya, salah satu aja gitu. Nah, sekarang kita ada lagi faktor disipasi. Disipasi. Faktor disipasi itu adalah kebalikan dari faktor kualitas. Jadi D itu adalah 1/Q. Semakin kecil faktor disipasi, berarti semakin tinggi kualitas. Iya kan, dia kebalikan. Kalau D-nya makin kecil, Q-nya yang makin tinggi. Kalau D-nya makin besar, Q-nya yang makin kecil. Ini kan kebalikan. Untuk pemakaian dalam rangkaian, dipilih induktor yang memiliki faktor kualitas besar sama dengan 10. Jadi yang bagus berarti Q-nya minimal 10. Ini berarti maksudnya apa? Minimal 10. Supaya rangkaiannya bagus gitu. Kalau D-nya kebalikannya. Ini kalau ini besar sama, kebalikannya 1 per besar sama, kecil sama ya. 1/10. Atau kecil sama 0,1. Nah, ini kan ringkasannya saja. Tinggal dibaca dan dihafal. Paham sampai di sini? Paham ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke transformasi. Nah, ini udah Ibu. Nah, ini ke transformasi. Di sini, jadi kalau misalkan dalam satu rangkaian kan kita butuh ya mentransformasi yang awalnya seri, kemudian ditransformasi menjadi paralel. Oke? Kalau misalkan kita ingin mentransformasi dari seri ke paralel, ini rumus umum, yang dua ini rumus umum. Jadi kalau lihat ininya, PDF atau dokumennya, yang dua ini adalah untuk rumus umum gitu. Cara penggunaannya seperti itu. RP, nah berarti kalau ingin mencari RP, itu tinggal pakai rumus ini, RS dikali dengan 1/XS per RS. Oke? Nah, kita tahu tadi bahwasannya XS per RS itu adalah Q. Makanya di sini ini diganti jadi Q. 1/Q. Tapi yang seri boleh kita tambahin QS. Kita balik lagi ke sini ya. Ini supaya tidak bingung, ini tambahin aja nanti QP. Ini tambah lagi QS. Oke. Berarti RP adalah 1 ditambah QS terus dikuadratkan. Oke. Sedangkan untuk XP rumusnya adalah RP dikali RS dibagi XS gitu ya. Berarti R dikali R kemudian dibagi dengan X. Sehingga yang ini bisa kita tulis ya. Ini apa? Jadi Q adalah XS per RS, maka 1/QS adalah RS per XS. Makanya di sini XP-nya jadi RP 1/QS sama dengan RP per QS. Ini S-nya di bawah, Oke. Kita lanjut lagi. Satu lagi yang ini. Oh, ini ada yang agak aneh nggak dari sini? Dari yang sudah dijelaskan di sini. Mungkin kayaknya salah ketik saja. Ada yang agak aneh nggak? Ada yang agak aneh nih. Di bagian mana? Kalau teliti harusnya tahu. Yang diketiknya, di mana yang aneh? Ayo. Yang mana? Yang mana? Coba sebut persamaannya yang mana yang agak rasanya agak kurang benar gitu. Nggak ada yang tahu? Yang ini ya? Coba perhatikan yang ini. Apa yang salah dari sini? Apa yang salah dari sini kira-kira? Tidak ada yang tahu? Ayo. Yang salah apa?
Ibu. Apanya? Q-nya harusnya gimana? Kuadratnya. Gini ya harusnya ya. Nah, berarti dibenarkan. Mungkin kan namanya juga manusia, kadang kita salah ketik gitu ya. Tapi kan di sebelah sini sudah dikasih tahu nih, udah bener. Jadi harusnya kalau baca nggak langsung make-make saja, bisa tahu kan? Oh ini seharusnya Q, yang diugaratkan Q-nya saja gitu. Seperti ini seharusnya. Lihat dari yang setelahnya kan seperti itu. Ini adalah Q, makanya ditulisnya Q kuadrat tuh. Ya kan? Itu gunanya kita baca. Kita oh mungkin ini agak salah ya. Kan ini diketiknya manual gitu kan ya. Nah, bisa aja kita agak salah-salah dikit gitu. Oke, ini kita benarkan sama-sama. Selanjutnya transformasi paralel ke seri. Ini asalnya nih RS sama dengan, nah ini langsung aja ditambahkan P kan ya. Karena QP itu adalah RP per XP. Ini juga RP, berarti kalau 1 per QP sama dengan XP per RP, maka yang ini kita tulisnya RS maksud ibu, RS 1 per QP ya, 1 per QP, RP per, oh enggak, ini udah Q, mohon maaf, salah, ini udah Q. Sebentar, ini sudah Q ternyata, ini udah benar langsung kan. RP per XP kita nggak perlu balik-balik lagi, ini ibu hapus saja supaya tidak bingung. Tinggal ingat QP sama dengan RP per XP saja. Jadi ini udah RP per XP, kita jadi QP kuadrat. Ini juga, ini QP. Kan sudah RP per XP. Jadi ini mudah ya. Seharusnya itu tinggal cari XP-nya gimana cara carinya gitu. XP itu cara carinya adalah RP dikalikan dengan RS kemudian dibagi dengan XS gitu. Nah, terus dimasukin ke sini. Kayak gini ya Pak, kita ngasihnya cuman RS tambah 1 tambah Q kuadrat. Kalian Q-nya apa ya? Kalau RP sama dengan Q-nya SK atau PK gitu. Nah, bisa jabarkan gitu kan ya. Iya, terbuka semua jenis soalnya ya Pak ya. Nah, pakai rumus. Ya. Jadi misalkan seperti ini, kita ibu atau bapak tidak memberitahu Q-nya itu QS gitu. Jadi harus paham konsep sendiri. Kalau ditanyakan adalah RP, berarti kalau kita ketemu Q dalam persamaannya itu pasti QS, lawannya gitu. Ketika ditanyakan RS, berarti Q di sini pasti P. Nah, nanti jabarkan sendiri QP itu apa, QS itu apa. Nah, kalau kita D3 mungkin ini rumusnya pakai gitu. Kalau misalkan D4 ya harus tahu. Sangat Pak. Ya, berarti harus paham di awal dulu ya Pak ya, dengan dasar-dasar ini. Jadi jangan bingung. Ya, sebentar lagi Pak setelah ini. Langsung. Nah, ini tadi kata Ibu rumus umum ya. Ketika kita punya rangkaian seri, kita ubah ke paralel. Atau ketika kita punya rangkaian paralel, kita ubah ke seri. Nah, sekarang kita cari transformasi seri ke paralel untuk yang induktor gitu. Berarti dari seri seperti ini kita ubah seperti ini gitu ya. Sama aja, berarti ini dari LS jadi LP, RS jadi RP gitu. Rumusnya pakai yang tadi, yang ini sama aja, pakai yang ini.
Jadi ini mengulang, cuman untuk induktor kita pakainya yang seri ke paralel gitu. Karena kan tadi Ibu bilang bahwasannya di mana ya? Di sini ya. Ya ini. Di sini kan kita tahu bahwasannya pada praktikalnya si CP itu si kapasitor itu terdiri dari C yang paralel dengan R. Sedangkan si induktor itu terdiri dari L yang seri dengan R. Makanya di sini rumus umum ini kita gunakan untuk mencari transformasi dari si konduktor ke ke bentuk paralelnya gitu. Karena si induktor kan praktikalnya dia seri. Makanya kita gunakan dari seri ke paralel. Sedangkan pada praktikalnya si kapasitor itu seri ini apa? Makanya kita gunakan dari paralel ke seri. Kalau kita butuh rangkaian yang seri nantinya dari suatu kapasitor, pakai rumus-rumus ini. Ini sama kan ya? Ini RP-nya sama dengan RS 1 ditambah Q. Ini juga berarti Q-nya yang QS. Kemudian ini LP di sini. LP sama dengan LS ditambah 1 per Q kuadrat. Nah, ini berarti ya, ini tinggal dipakai saja ya. Kalau yang ini LP sama dengan LS, yang ini 1 ditambah 1 per Q kuadrat. Terus kalau misalkan induktornya itu memiliki Q besar dari 10, ini yang bagus ya. Berarti kalau misalkan induktor kita itu bagus, maka yang ini rumus umum berarti. Ini umum. Berarti bukan umum. Ini berarti 1 sampai 9. Nah, dihapus dulu. Sebenarnya rumus umum sih. Coba ya. Berarti ini yang umum, Ibu tulis umum saja. Nah, ini untuk Q sampai dengan 10. Si 1 ditambah Q, berarti satunya itu tidak ada, langsung Q-nya saja. RSQ saja. RS. Ini kan seharusnya RS tambah RS Q kuadrat. Nah, ininya tidak usah ada lagi, ganti ke sini. Oke. LP juga seperti itu. Kalau LP 1 per Q kuadratnya tidak ada. Karena ini kan LS ya. 1 tambah 1 per 10 misalnya. Berarti kan LS 1,1. Dan kan 1,1 hampir sama saja dengan 1. Dengan 1 ya. Kan komanya, apalagi kalau makin besar. Misalnya Q-nya 100, kalau ada 1/100 berarti 1,01. Mendekati 1, makanya langsung aja pakai rumus yang ini. Kalau misalkan kurang dari 10, pakai rumus yang atas. Oke? Begitu juga untuk yang ini. Yang transformasi untuk kapasitor. Dari paralel, karena ini di praktikal dia praktek paralel, tapi jika suatu saat dalam suatu rangkaian ditanyakan seri, kita pakai rumus ini untuk mengubah rangkaian paralel ini menjadi rangkaian seri, di mana RS-nya adalah RP ditambah dibagi 1 per 1 per D kuadrat. Jangan lupa D apa tadi? Ayo, baru belajar. D apa? 1 per Q. 1 per Q. Berarti ini D yang di sini, Q-nya Q yang mana berarti? QP. Kalau ini S di dalam sini P. Ya. Nah, kalau ini kan tadi berarti Q apa? QS. Nah, paham ya? CS-nya seperti ini. Oh, ini berarti jawabannya di sini. Sebentar, ini Ibu hapus dulu. Sebentar ya, Ibu hapus dulu. Sebentar. Oke. Iya. Oh iya. Iya, ini Bu salah ya. Kuadrat. Nah, bagus. 1,01. Nah, benar. Berarti kan 1,01 lebih dekat lagi ya dengan 1. Makanya dia LS. Oke. Nah, bagus ya. Jadi kenapa? Jadi ini tuh nggak asal. Oh, kenapa? Oh, karena dia lebih dari 10 ya udah LS aja, nggak bisa kayak gitu. Tinggal dimasukin ke rumusnya aja. Jadi kita sekarang tuh tahu alasannya kenapa sih harus seperti itu gitu. Nggak hanya dihafal. Oke. Jadi berarti kalau Q-nya
kurang dari 10, pakai rumus yang umum ya. Jangan tiba-tiba ibu bilang Q-nya 5 gitu ya. Misal kapasitornya induktornya jelek gitu. Q-nya 5 gitu. Ya udah. Berarti nggak boleh pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang atas ya. Jadi ini lebih rumus umum. Ini juga, ini umum. Ini untuk yang ini. Paham? Jadi kalau untuk soal sebentar, ini Q, ini S ya, berarti QP. Di sini D-nya QP. Ya. Sip. Paham ya? Kapan dia QP? Paling itu aja. Terus kapan dia QS gitu. Sudah paham sampai di sini? Mungkin sekarang masih bingung, karena kan yang namanya kita kalau matematika aljabar kan bingung ya, nggak ada angka tuh bingung gitu. Nah, karena supaya tidak bingung, berarti kerjain tugasnya. Tinggal mengerjakan tugas. Ya kalau sekarang masih bingung Bu, DS, QS apa sih ini gitu, kerjain soalnya, pasti lebih paham. Oke, tapi seenggak-enggaknya konsepnya sudah lumayan duduk gitu ya, sudah bisa sedikit-sedikit. Ada pertanyaan? Atau Pak Prinal ada tambahan Pak? Lagi bimbingan. Pak Prinal kayaknya lagi bimbingan. Ada pertanyaan? Ya. Kalau guna tuh ya tergantung kita mau bikin rangkaian seperti apa gitu. Nah, karena kan misalnya kayak kita bikin rangkaian apa itu namanya yang pertama kali belajar, rangkaian listrik ya. Pertama kali rangkaian listrik dulu, baru rangkaian elektronika ya. Listrik dulu. Yang dasar listrik kan ya. Nah, ya. Kalau misalkan seri, kenapa kita seri, kenapa kita paralel? Kayak misalnya tujuan kita aja. Misal kita mau bangun rumah, terus kita mau bikin lampu, ini kan ya, jalur untuk si lampu kita ya. Kalau misalkan dia paralel, itu bagus kan, berarti satu mati, yang lain belum tentu mati. Kalau dia seri, satu mati, semua mati. Jadi semuanya itu tergantung kita tujuannya mau buat apa. Makanya kita harus paham kita mentransformasi itu seperti apa gitu. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwasannya kapasitor itu dalam praktikalnya bentuknya itu adalah si kapasitor yang paralel dengan resistor ya. Nah, tiba-tiba kita butuh si kapasitor ini di rangkaian kita, entah buat apa, nanti kita butuh dia harus seri gitu. Nah, makanya kita butuh perhitungan tadi. Atau mungkin Pak Frinal kalau untuk praktek lebih bisa menjelaskan. Kalau dari Ibu seperti itu. Jadi masing-masing ada tujuan, maka kita harus paham transformasinya gitu. Jadi kira-kira ya Pak? Nah itu. Seperti itu. Jadi ya, karena di pasaran itu adanya seperti itu, tidak selalu sama dengan apa yang kita butuhkan gitu. Maka kita harus bisa mentransformasi, begitu ya Pak ya? Nah, seperti itu. Oke. Udah Pak, kalau dari teori sudah sampai situ, sisanya adalah tugas Pak. Contoh soal. Ya, kalau misalkan tidak sama jawabannya berarti salah ya Pak ya. Ulang lagi sampai ketemu jawaban yang sesuai gitu.
Iya. Ada pertanyaan lagi? Iya, mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau masih belum paham, latihan soal akan lebih paham. Ya. Iya, Pak. Iya. Heeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.